Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu wajhil ilaji li hubbil madahi wa karahati dhammi. Menjelaskan cara mengobati cinta kepada pujian dan benci kepada cacian. I'lam anna aktsaral khalqi innama halaku bi khaufi madhammatin nasi wa hubbi madhihim. Fasarat harakatuhum kulluha mauqufatan ala ma yuwafiqu ridhan nasi. Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia itu takut kalau dicela oleh orang, sehingga senang kalau dipuji. Karena itu sarat harakatuhum kulluha mauqufatan. Jadilah harokahnya, gerakannya, perilakunya itu mauqufatan ala ma yuwafiqu ridhan nas, ya, berpusat kepada apa-apa yang biar disenangi oleh orang banyak, ya. Perilakunya, ya, lebih memusatkan diri kepada apa yang sekiranya orang banyak itu senang. Karena raja'an lil madhi wa khaufan minadh dhammi, ya, berharap mendapatkan pujian dan takut mendapati celaan. Wa dzalika minal muhlikati, maka itu adalah bagian dari yang bisa binasa, yang bisa membuat celaka. Berarti setiap gerak langkahnya pada perbuatannya tidak semata-mata karena Allah, tapi ada tujuan karena sesama manusia, karena dia butuh dipuji oleh orang lain. Karena itu ya perilakunya perilaku yang kiranya orang lain memuji kepada dirinya, padahal boleh jadi yang ada dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia tampakkan dalam perbuatannya. Karena itu fayajibu mu'alajatuhu, wajib diobati, supaya setiap kerjaan kita tidak lagi dinilai oleh manusia, tetapi kerjaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqatu mulahadatil asbabi, dan jalan, ya, yang menjadikan sebab allati li ajliha yuhibbul madah wa yukrahu dham, ya, yang jadi sebab orang itu senang dipuji dan benci untuk dicela. Faminal asbabi istisyarul kamali, salah satu sebabnya adalah karena dia merasa mempunyai kesempurnaan, ya. Misalnya karena ganteng, dia merasa gantengnya di atas rata-rata, jadi senang dipuji karena gantengnya. Atau perempuan sebab cantiknya di atas rata-rata, maka senang dipuji dengan kecantikan. Atau dia merasa punya ilmunya di atas rata-rata umumnya di masyarakat, maka dipuji. Di kampung ini nggak ada orang alim kecuali bapak. Nah, senang itu, ya. Ya, akhirnya mengeluarkan fatwa, yang fatwanya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Jadi penyebab pertama adalah istisyarul kamal bisababi qaulil madah. Jadi sebab ucapan orang yang memuji, dia merasa, ya, memiliki kelebihan. Fatariquka fihi an tarji'a ila aqlika, ya, maka jalan mengobatinya adalah kembali kepada akal sehatmu.
kembali kepada akal sehatmu, wa taqulu li nafsika hadhihi sifatul lati yamdahuka biha anta muttasifun biha amla. Kembali kepada akal fikiranmu dan ucapkan olehmu sifat-sifat yang orang, sifat-sifat baik yang orang madahkan, orang pujikan kepadamu, itu sebenarnya ada enggak pada dirimu? Jadi misalnya kita dipuji karena keilmuannya, kembalikan kepada kita, emang bener saya ini orang berilmu ya, atau jangan-jangan ini hanya sebuah sangkaan orang itu ya, kesannya kelihatannya saya orang berilmu. Atau misalnya ya, tadi pujiannya karena ganteng ya, emang saya ganteng apa? Tapi kalaupun saya ganteng pasti akan ada yang lebih ganteng dari saya. Jadi apa yang disanjungkan oleh orang lain kepada kita ya, akal kita kudu ngomong bener nggak nih ya, jangan-jangan bukan memuji tapi ngambul. Tahu Pak ngambul? Ngambul itu memuji tapi tidak pada posisi sesungguhnya. Jadi sesungguhnya menghina ya, tapi bahasanya pujian ya. Ngambul itu bahasa orang Betawi, kalau orang Jawa ngelulu ya, ngelulu ya, bukan lulu gue bukan. Ya, tahu maksudnya. Misalnya orang ini hitam tapi kemudian ngomongnya Masya Allah kamu itu putih banget lah. Nah, itu kan kebalikan ya. Jadi sesungguhnya orang ini tidak pandai, tidak alim, tapi diambul, diangkat. Di kampung ini nggak ada orang lebih alim dari ente. Nah itu orang dibegitukan, itu kalau akal sehatnya tidak bermain, maka langsung membusungkan dada. Oh iya, pantes ini ente orang yang kesekian kalinya ngomong sama aneh. Emang aneh orang paling pintar di kampung ini. Wah, langsung dadanya ya, besar ya. Bajunya langsung gak muat itu. Ya. Muncul kesombongan, akhirnya menganggap orang lain kecil. Tapi ketika kita itu introspeksi diri, ini jangan-jangan orang ini ngambul sama saya ini, orang saya nggak bisa apa-apa ya, tapi dia selalu ngalem terus ya, ngangkat terus ya. Ya. Nah, apakah yang dipujikan itu, yang disanjungkan itu ada dalam diri kita atau tidak? Maka kita harus kembali menilai kepada diri kita. Nah, misalnya in kunta muttasifan biha fa in kanat kasarwati wal jahi fa hadhihi la tastahiqu al madaha. Seandainya yang disanjungkan itu ada pada dirimu, misalnya kaya, emang kita kaya ini di kampung ini ya, saya paling kaya. Nah, orang nyebut bapak ini di kampung ini paling kaya, udah kaya dermawan lagi. Misalnya gitu. Atau di kampung ini saya orang paling tinggi jabatannya ya, ya, sekelas menteri atau staf menteri misalnya ya. Ya. Kalau yang disanjungkan itu ada dalam diri kita, maka kata pengarang kitab ini, hadhihi la tastahiqul madah. Sekalipun begitu tidak layak untuk dipuji ya, tidak layak untuk dipuji. Dicontohkan fal farah biha kal farah bi banatil ardi alladhi yasiru alal
khurbi hashiman tadruhur riyah. Kalau dia itu bangga, dia itu seneng, itu bangga senengnya nggak bakal lama. Karena contohnya kita memuji tanaman, ya, tanaman, ya, jagung baru ditanam, ya, begitu tumbuh subur, ya, hijau, ya, ya, orang yang lihat senang semua. Wah, ini tanaman siapa ini? Siapa yang nanam ini? Tangan dingin pasti ini, tanamannya bagus. Nah, misalnya. Tapi tunggu sebulan 2 bulan, ya, 3 bulan kemudian menguning layu. Sesudah layu rontok, sudah rontok jatuh ke tanah. Yang kemarin kamu puji sekarang sudah layu. Maka kalau yang dipujikan itu ada pada diri kita, yang disanjungkan ada pada diri kita, jangan buru-buru bangga. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri kita sifatnya tidak abadi, ya, sifatnya tidak abadi, tidak ada yang kekal pada diri kita, ya. Kalau misalnya kamu ganteng deh, ya ganteng itu kan umur 20, 30, 40. Kalau udah 50, gantengnya sudah mulai lewat. Iya, iya, iya. Ya, umur cakep itu kan 20, 30, 40, ya. Sebelum umur itu masih jelek, ya. Ya. Tadinya jelek, jadi cakep, lama-lama jelek lagi. Dulu jelek karena masih bocah, belum bisa nyari duit, ya, belum bisa dandan, ya. Cakep karena bisa nyari duit, bisa nata badan. Lama-lama jelek karena apa? Karena tua. Ayo biar kata punya duit, kalau udah tua cakep apa jelek? Ya, ya. Makanya orang suka bilang jangan sering ngopi, ya. Sebab kalau sering ngopi tuanya jelek. Ya nggak ngopi juga jelek orang tua, ya, ya. Ya Allah. Jadi kalau yang disanjungkan itu ada pada diri kita, maka segera kita pangkas, kita katakan saya nggak layak untuk disanjung, saya tidak layak untuk dipuji. Kenapa? Sebab apapun yang ada dalam diri saya ini semua adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan ada pada diri saya. Jadi ketika orang lain nyanjung, kita harus tahan seperti itu sehingga tidak muncul kesombongan. Atau kembalikan sanjungan itu kepada sang pemiliknya. Misalnya Bapak orang paling kaya di kampung ini, udah paling kaya, Bapak dermawan lagi. Ya alhamdulillah, ini semua kan amanah, ya, rezeki juga dari Allah, mau diapain. Itu artinya mengembalikan pujian kepada pemilik pujian yang sesungguhnya. Siapa pemilik puji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat alhamdu itu sekalipun isim mufrad yang mestinya maknanya satu, tetapi maknanya segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Padahal hamdun itu maknanya mestinya satu, tapi segala. Berarti puji-pujian itu harus terpulang kembali kepada sang pemiliknya. Ya, kan pujian itu ada pujian qadim alal qadim, kemudian pujian qadim alal hudus, kemudian pujian hudus alal qadim, kemudian pujian hudus alal hudus, ya. Allah memuji kepada dirinya, ya. Ya. Allah memuji kepada dirinya, ya. Misalnya dengan
ayat Al-Quran, ya, Allah menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu akan dustakan. Berarti Allah memuji kepada dirinya, karena kenikmatan yang sampai kepada makhluk semuanya datang dari Allah. Allah memuji kepada dirinya. Yang kedua, Allah memuji kepada makhluknya, ya. Misalnya Allah memuji manusia dengan kalimat laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Berarti Allah memuji kita, makhluk manusia, ya, lebih mulia ketimbang makhluk yang lain. Lalu kemudian makhluk memuji kepada Tuhan, ya. Kita memuji kepada Allah, maka kalimat pujiannya adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada pujian hudus ala hudus, ya. Manusia memuji kepada sesama manusia. Nah, kita ini kan biasa layaknya saling memuji antar sesama kita. Nah, tapi tetap pujian itu harus kita kembalikan kepada sang pemiliknya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dipuji dengan apa yang ada pada diri kita, kalau memang itu kenyataannya ada, tetap hadhihi la tastahiqul madah. Kita tidak boleh, ya, menerima pujian itu seutuhnya. Harus kita pulang kembalikan kepada sang pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita bangga dengan pujian, diibaratkan seperti kal farah bi banatil ardi alladhi yasiru 'alal qurbi hashiman tadaruhur riyah. Seperti orang memuji tanaman, ya. Hari ini dipuji karena tumbuh subur, tapi beberapa bulan kemudian kering kerontang, kemudian roboh diterpa oleh angin. Wa hadza min qillatil aqal. Maka kata pengarang kitab ini, kalau orang senang dipuji itu berarti akalnya cetek, akalnya pendek. Orang yang senang dipuji itu pikirannya itu pendek, qalil, qillah, ya. Sehingga orang-orang seperti ini di kalangan teman-temannya suka dijuluki orang angkatan. Paham Pak? Bukan angkatan bersenjata, tentara, polisi, angkatan udara, angkatan darat, bukan. Orang yang senang diangkat-angkat, ya. Kalau sudah ketemu, ya, dipanggil bos, ya. Karena gimana kabar bos? Nah, udah seneng dia. Keluar tuh rokok keluar, ya, jajanan keluar, gitu, ya. Itu namanya orang angkatan. Sehingga kalau ada orang yang tidak memuji dirinya, maka dia menjadi kesal. Siapa sih itu orang? Nggak ada sopan-sopannya sama kita, ya, senyum kayak sama kita. Emang nggak kenal kita apa dia? Ada kenyataan nggak yang seperti itu? Iya, ada kenyataan begitu. Ya, padahal memang orang itu nggak kenal sama kita. Iya, iya. Nah, orang yang senang terhadap pujian itu namanya qillatul aqal. Wa in kanat kal ilmi wal wara fa hadhihi wa in istahaqqatil madah illa annahu la yanbaghil farah. Innahu la yanbaghil farah biha li'annal khatimata ghairu ma'lumatin. Tadi masalah kekayaan, ya, masalah ketampanan. Bagaimana kalau pujiannya itu orang karena tekun ibadah atau orang karena punya ilmu, ya. Konotasi pemahamannya kalau orang punya ilmu, apalagi kemudian orang ahli ibadah, wah ini jadi calo-calo surga ini. Calo-calo surga.
Kalau orang punya ilmu lalu kemudian disanjung dengan ilmunya, orang ahli ibadah, ya, diangkat karena ibadahnya, ya, la yambaghil farah, jangan buru-buru seneng, ya, jangan buru-buru seneng. Kenapa? Li'annal khatimata ghairu ma'lumatin, karena akhir hayatmu belum diketahui, ya. Jangan buru-buru seneng kalau kamu dipuji, wah bapak ini paling hebat ibadahnya di masjid ini, ya, belum subuh udah buka-buka masjid dulu, ya, udah nyalakan speaker, udah manggil-manggil orang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jam sekian, ya, waktu subuh kurang sekian menit, ya, ayo kita siap-siap berangkat ke masjid sholat subuh misalnya. Lalu kemudian masuk waktu subuh, dia yang azan, dia yang iqamat, atau misalnya waktu-waktu yang lain juga seperti itu, dia selalu di awal waktu daripada yang lainnya. Lalu kemudian ada orang memuji-muji dia, ya, al-abror kalau nggak ada ente sepi, misalnya begitu, ya. Al-abror kalau nggak ada ente sepi, azan aja kagak ada, ya, orang pada berebut. Bukan berebut dorong-mendorong, berebut ogah. Ini penyakit kita ini. Penyakit kita di masjid-masjid biasanya begitu, ya. Ya, adzan dorong-dorongan ogah, ya. Ntar giliran udah qomat, jadi imam juga dorong-dorongan ogah. Makanya kudu dijadwal, ya. Harus ada jadwal muadzin dan jadwal, ya, imam rawatib tuh. Biar pada semangat digaji, ya. Gajinya dari mana? Itu tromol Jumat, ya. Sedekah orang-orang tuh buat gaji, iya. Jangan disimpan-simpan tromol Jumat, buat apaan? Itu amal orang, ya. Ya, saya mah ngomong begini di mana-mana masjid saya ngomong aja, iya. Tromol masjid sama pengurus jangan disimpan-simpan, karena itu amal orang supaya jadi pahala. Kalau disimpan-simpan berarti kita mengendapkan pahala amal orang lain. Muadzin pilih yang suaranya bagus, ya, dikasih honor, ya. Imam cari bila perlu cari yang hafidz Quran, kasih gaji, itu, ya. Jadi syiarnya bertambah. Dari mana itu rezekinya? Ya dari umat, ya. Karena masjid ini, ya, milik umat. Nah, kok jadi belok ini? Ya. Al-farah, jangan buru-buru seneng kita, ya. Kalau kita diangkat, ya, disanjung orang karena kebaikan kita, jangan buru-buru seneng. Li'annal khatimata ghairu ma'lumah, karena akhir perjalanan hidupmu itu belum tentu diketahui menjadi akhir perjalanan yang husnul khatimah, ya. Sebab kata Rasulullah begini, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung terakhirnya, bukan yang sudah berjalan dan bukan yang sedang berjalan, tetapi yang terakhirnya nanti. Yang sudah berjalan bagus, yang sedang berjalan bagus, tapi kalau terakhirnya jelek, itu namanya su'ul khatimah, ya. Yang sudah berjalan jelek, yang sedang berjalan jelek, terakhirnya bagus dia. Saya kasih contoh aja nih, tapi nggak nyata sih, ya. Ada tukang bakso dagang sebelahan sama tukang apa? Biasanya tukang bakso sebelahnya sama tukang apa tuh? Nah, tukang somai dah, ya, tukang somai misalnya, ya. Ini satu los, tukang bakso, tukang somai, tukang es, tukang martabak, tukang apa gitu. Ini berkawan sudah bertahun-tahun, ya, dagang di situ sudah bertahun-tahun, sebut sudah lebih dari 10 tahun. Singkat cerita, anak tukang bakso pulang kuliah, mampir di warung bapaknya, bawa laptop,
wayahnya zuhur. Nanya ama warung sebelah, bapak kemana? Ke masjid no, Al Abror, jamaah sholat zuhur. Ditaruh tuh laptop, ya, ditaruh laptop. Nyusul bapaknya sholat zuhur. Sebelahnya tukang somai. Tukang somai anaknya SMA, lagi minta laptop, belum sempet dibeliin. Nah, ya, karena duitnya belum cukup. Ada laptop geletak di warung sebelah. Kata tukang somai, kalaupun saya ambil, nggak bakal percaya kalau saya yang ambil. Orang temenan udah lama, sahabatan juga sudah cukup lama, ya, ya biarin dah, ya, ambil aja laptopnya. Ntar kalau sekiranya orang udah bubar sholat, kita nggak usah di warung, ya, bilang aja nggak tahu. Sudah diambil, dipindahkan di geroboknya tukang somai, ya. Sudah begitu selesai sholat duhur, itu anak tukang bakso, wah ini laptop saya kemana ini? Nggak ada. Pak, tadi lihat nggak ada orang yang kesini? Enggak, saya juga pas lagi jemput anak tadi ke sekolahan, misalnya seperti itu, atau alasan apa. Udah nih, udah. Tapi masa iya secepat itu kan gitu. Akhirnya apa? Laporlah ke polisi, lapor ke polsek. Polisi datang, dicari informasi, nggak ada. CCTV nggak ada. Oh, di polsek ada anjing pelacak. Bawa ada tuh anjing pelacak, ndusin tasnya laptop, ya. Udah begitu anjing dilepas. Nggak ada 10 menit tuh laptop ketemu di geroboknya tukang somai. Kira-kira sesudah itu hubungan tukang bakso dengan tukang somai masih bagus apa udah jelek? Padahal berpuluh-puluh tahun mereka itu bagus, ya. Terakhirnya jelek, maka menjadi jelek. Nah, ini makna hadis innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung terakhirnya. Kayak orang balap lari maraton, itu yang dinilai yang pertama lari kenceng apa yang terakhir finish? Yang finishnya Pak. Biar kata yang pertama kenceng disorakin doang tuh, wah hebat tuh. Begitu di tengah jalan ngempos dia, ya, kalah ngekejar sama yang lain. Maka yang berprestasi adalah yang sampai di finish. Maka kita dalam lari maraton, dari start sampai finish jangan berhenti. Artinya awalnya berbuat baik, sekarang sedang berbuat baik, sampai akhir hayat kita berharap supaya kita tetap ada dalam kebaikan. Nah, itu prestasi, ya. Tapi ada orang-orang yang tadinya geblek, ya, kumpulannya sama tukang mabok, tukang apa dan sebagainya, ya, tengah perjalanannya dia sadar karena fisiknya sudah mulai melemah, dia bertaubat, dia balik, dia pindah ke masjid. Yang tadinya tongkrongannya di sebelah mana, pindah tongkrongannya ke masjid. 5 waktu ada di masjid, sampai meninggal lagi sujud. Masya Allah, berarti dia terakhirnya baik. Terakhirnya baik. Orang ini biasa dalam kebaikan, 5 waktu kadang berjamaah, ya, di masyarakat juga baik, ya. Tapi tiba-tiba kok kepingin ke tempat apa itu perdagangan perempuan, ya. Apa namanya? Iya, disitulah, ya, pingin ke tempat situ gitu, ya. Nggak tahu nih setannya ini dorong ke sana, ya, ya. Padahal dari muda juga nggak pernah begitu-begitu, ya. Tiba-tiba ada keinginan seperti itu, ya. Lalu karena dia merasa sudah tua, ya, supaya nggak mengecewakan lawannya, dia minum dulu apa obat kuat. umpama akhirnya meninggalnya di situ. Masya Allah.
Bagaimana kalau sudah seperti itu? Maka itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Maka ketika orang memuji kita dengan kebaikan kita, jangan buru-buru bangga. Kenapa? Karena itu belum berakhir bagi kita, ya. Itu belum berakhir. Perjalanan kita belum sampai pada akhir hayat kita. Ya. Li'annal khatimata ghairu ma'lumah, karena terakhirmu belum diketahui apakah terakhirmu baik atau tidak baik. Maka ketika kebaikanmu menjadi sanjungan bagi orang lain, jangan buru-buru bangga. Wa in kanat sifatul lati mudihta biha anta khalin anha fa farahuka bil madhi ghayatal junun. Ini yang lebih parah ini. Kalau sifat-sifat yang disanjungkan kepadamu itu sesungguhnya tidak ada pada dirimu, tetapi kamu senang dengan pujian itu, maka itulah puncak dari kegilaan seseorang. Iya, iya. Orang ini nggak punya apa-apa, ya, ilmu nggak ada, tapi begitu disanjung orang berilmu, ya, ya, lalu sikapnya seperti orang berilmu, ya, bahasanya kayak orang berilmu, dikit-dikit subhanallah, masya Allah, gitu. Padahal nggak ada ilmunya, ya, dia bangga dengan sanjungan itu, padahal boleh jadi hanya atribut semata. Maka itu adalah ghayatul junun, itu puncak dari kegilaan seseorang, ya. Karena apa? Apa yang disanjungkan ternyata tidak ada pada dirinya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu cara kita mengobati kalau kita disanjung, dipuji oleh orang lain. Jadi pertama, sanjungan itu kita kembalikan kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, manakala itu memang ada pada diri kita. Lalu kemudian yang kedua, kalau memang itu sanjungannya sifatnya sesuatu yang melekat pada diri kita, dan yang melekat itu bisa pindah dari kita, misalnya jabatan atau harta, maka jangan bangga karena yang melekat kepada diri kita tidak akan selamanya menjadi milik kita. Kemudian yang ketiga, apabila yang disanjungkan itu adalah nilai-nilai kebaikan, ya, amal-amal soleh kita atau pengetahuan yang kita miliki, ya, lalu orang menyanjung kita, maka fahami oleh kita itu adalah belum akhir perjalanan kita. Maka jangan bangga dengan sanjungan kita orang baik. Kemudian yang keempat, ya, apabila yang disanjungkan itu tidak ada dalam diri kita, lalu kita senang, maka kita termasuk orang gila. Ya, sesuatu yang disanjungkan kepada kita padahal apa yang disanjungkan tidak ada, maka kita termasuk orang gila. Wa minal asbabi, dan yang menjadikan sebab, ya, atau beberapa sebab, al khashmatu allati ittaratil madiha ila al madhi, wa huwa aidan yarji'u ila qudratin aridatin la sabatin laha. Yang menjadi sebab, ya, orang puji memuji itu diantaranya adalah al khashmatu allati ittaratil madih, ya, memaksa, ya, ya, paksaan yang dilakukan oleh sang orang yang memuji, ya, ilal madhi, kepada pujian. Dan itu juga akan kembali kepada, ya, kekuasaan kita, ya, kudratin aridatin la sabatin, ya, kekuasaan kita yang sifatnya sementara, yang tidak kekal, laha wala tastahiqul farah, dan kita tidak berhak untuk bangga, bal yambaghi ay yaghammuka madhul madihi wa takrahuhu, dan hendaknya kamu merasa sedih terhadap pujian orang yang memuji,
dan kamu benci kepada pujian itu. Wa taghdabu bihi, dan kamu marah kepada pujian itu, kama nuqila fi dzalika 'anis salafi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran yang lalu tentang pengalaman orang-orang salafus saleh. Lianna afatal madahi 'alal mamduhi 'azimatun, karena bahaya pujian atas orang yang memuji adalah sangat besar. Kama taqaddama fi afatil lisani, sebagaimana yang telah berlalu kita bahas tentang bahaya lisan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marratan lil madihi, satu saat kepada orang yang memuji, waihaka qasamta dhahruhu, ya, celaka kamu karena kamu telah menempatkan, ya, bencana kepada orang yang kamu telah memuji padanya. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jadi puji memuji itu memang ya manusiawi, ya, tapi kita jangan jadi orang yang senang dipuji. Orang memuji ya biasa aja, ya, karena kan tandanya orang ikhlas itu sawa'un kanat al-madah amil madam. Orang kalau sudah ikhlas, sudah tulus dalam berbuat kebaikan, itu sama saja bagi dirinya, baik dipuji maupun dicela. Dipuji ya segitu, dicela ya segitu. Bukan dipuji ada peningkatan, begitu dicela ada kemunduran, enggak, ya. Ketika orang berbuat baik, ada yang memuji ya dia terima, ada yang mencela ya itu urusan dia. Itu aja. Kita ibadah di masjid di sini, kita sudah berupaya maksimal dalam ibadah. Kalau nilai niat kita ibadah karena Allah, orang memuji nggak ngaruh buat kita, ya. Kalau orang misalnya ada yang mencela kita, lu ke masjid kan gue tahu ada maunya, lu biar disenengin sama pengurus. Gue tahu nih lu ke masjid terus biar apa, ntar lebaran lu dapat BHS. Itu biarin aja urusan dia. Iya, nggak ada urusan kita sama hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kita berkait dengan masalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau seandainya dia ada orang yang menyela kita terus-terusan, kita mengucapkan, oh terima kasih atas penghinaanmu. So, gimana? Ya. Ada orang mencela kita, kita perlu marah nggak? Kita bilang terima kasih. Oh, kita yang terima kasih. Wah, cakep itu. Tapi terima kasihnya jangan sambil gigit gigi. Terima kasih ya. Nah, jangan. Terima kasih sambil gigit gigi sama matanya mendelik, itu terima kasih tapi kesel. Ya, kalau bahasa agama, ya, ketika kita dicela oleh orang lain, maka kita harus menundukkan emosi kita. Kita tidak boleh marah. Kenapa? Sebab kita ini ciptaan Allah. Kalau kita dipuji, maka yang berhak senang adalah Allah. Kalau kita dicela, maka yang berhak marah adalah Allah, karena kita ciptaan Allah. Di sini ada kaligrafi nggak? Wah, ini kaligrafi cakep ya. Ini kaligrafi cakep, ya. Kita memuji nih, masya Allah, nih kaligrafi cakep banget. Dia bangga nggak itu tulisan? Itu tulisan nggak bangga dia. Biar kata disanjung ya tetap aja begitu. Yang seneng siapa? Yang bikin. Yang seneng yang nulis. Kebetulan yang nulis ada di sini, kata dia, alhamdulillah ada yang muji tulisan saya. Iya. Nah, misalnya tulisannya jelek, ini tulisan jelek amat, bikinan siapa ini? Itu tulisan marah nggak? Nggak bakal marah dia. Yang berhak marah siapa? Yang bikin. Enak aja, gue bikin capek-capek dibilang jelek. Nah, begitu. Jadi kalau kita dipuji, kita kembalikan, ya, pujian itu milik Allah, ya. Kalau kita dicela, dihina, sabarkan diri kita. Karena apa? Kita ini makhluk ciptaan
Allah. Maka kita nggak boleh kita mencela secara fisik terhadap orang lain. Ya, secara fisik kita nggak boleh mencela orang lain. Sayang bener tuh anak laki, putih ganteng begitu, ceweknya hitam jelek, nggak boleh itu. Iya. Kenapa? Biar begitu, itu ciptaan Allah. Gitu. Atau sebaliknya, ya Allah, yang perempuan bening begini, yang laki butek kayak begitu. Mau aja tuh perempuan, misalnya begitu. Itu nggak boleh. Iya. Itu biar butek juga ciptaan Allah. Ya. Maka kita orang laki ketemu perempuan cakep, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Bisa jadi pahala kalau kita ngucap subhanallah, tapi mata kita langsung berpaling dari panjangnya kalimat subhanallah. Subhanallah, udah segitu. Ya, tapi kalau subhanallah sampai begini, itu dosa. Iya. Sahabat Ali pernah ditepuk sama mertuanya. Iya. Ya lagi ngobrol sama Rasulullah, ada perempuan lewat, Sayyidina Ali ngeliatinnya sampai nengok, ya, ditepuk pundaknya. Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Ali, pandanganmu pertama pahala, pandanganmu kedua dosa. Itu. Jadi lihat orang cantik bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Sekarang lihat orang jelek, dosa enggak? Dosa kalau kita ngomong. Iya. Kalau kita ngomong ya, oh, jelek amat situ orang, dosa kita. Maka terpulang kembali kepada bagaimana kita menyikapi. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu dan Saudara. Jadi Rasulullah pernah enggak menemukan cacian makian yang kemudian sampai dahsyat? Iya. Ya. Ketika Rasulullah dikejar oleh Suraqah, ya, Suraqah, ya. Suraqah itu kan pingin dapat 100 ekor unta kalau bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Ya. Dia memacu kuda dengan cepat. Nah, Rasulullah itu sekalipun jalan ke depan itu bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Ya. Itu keistimewaan Rasulullah. Ya. Jadi kayak mobil ada spionnya gitu. Dilihat tuh Suraqah kencang jalan, Rasul jalannya biasa. Terus kemudian Suraqah jatuh. Begitu jatuh, ditolongin oleh Rasulullah, ya. Ditolongin, pedangnya terpelanting, diambil, diserahkan kembali. Suraqah kalau naik kuda hati-hati, nggak usah buru-buru, mau kemana? Ya Muhammad, makasih, udah jalan lagi. Ya. 2 kali jatuh lagi, terpelanting lagi. Ya. Ada yang bilang katanya kaki kudanya terperosok. Ya. Ya. Mungkin juga keserimpet kaki sendiri, boleh jadi seperti itu. Ya Allah punya kuasa. Sampai ketiga kalinya Rasulullah doanya begini, Allahumma fa'al Suraqata bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku serahkan kepada engkau tentang Suraqah, terserah mau engkau apakan, bahasanya begitu. Allahumma fa'al Suraqata bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya, aku serahkan Suraqah kepadamu, terserah mau engkau apakan dia. Ya. Akhirnya terpelanting yang ketiga kalinya, Suraqah bangun mendekati Rasulullah. Kemudian Suraqah mengatakan, Muhammad, aku ini mau membunuh kamu, tapi kamu itu bisa terhindar dari pedangku. Tuhanmu itu terbuat dari apa? Begitu. Tuhanku terbuat dari emas. Kok Tuhanmu masih bisa melindungi, ya, dirimu sehingga kamu tidak terkena oleh pedangku? Boleh jadi Tuhanmu lebih dari emas. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Turunlah ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lemes Suraqah, langsung masuk Islam. Itu contoh. Jadi ya ini kan kelasnya Rasulullah, ya, kelasnya Rasulullah. Jadi ya dikembalikan kepada Allah. Ya, kalau
kita di Quran itu ada surat namanya Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu Rasulullah berpesan kalau ada orang yang sakaratul maut dalam kesulitan, ya, kesulitan dalam sakaratul maut atau sakit yang sudah cukup lama, ya, tak kunjung nampak kesembuhan, lalu kemudian dia kesulitan dalam nazak dalam kematian, maka boleh dibacakan surat Ar-Ra'd, ya. Ini Rasulullah yang mengajarkan, surat ke-13 Ar-Ra'du namanya. Nah itu jangan kemudian kalau kita kesel sama orang kita bacain Ar-Ra'du, nggak boleh. Gua bacain Ar-Ra'du aja dia biar cepat mati, nggak boleh gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita dibenci oleh orang, dicaci sama orang lain, maka kembalikan saja bahwa kita ini ciptaan Allah. Yang berhak senang, yang berhak marah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Ya, cukup. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu untuk kita, sehingga kita tidak mudah senang dan bangga ketika ada orang memuji kepada kita, dan kita tidak perlu sedih manakala ada orang yang mencela atau menyakiti kepada diri kita. Serahkan seluruhnya karena semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.